Halo pemirsa Fibis News, kembali dengan Mark Sinambela dalam program Trending Topics. Berita dalam negeri, PT PP Properti Tbk mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa dengan harga perdana Rp185 per lembar saham yang menggunakan kode perdagangan saham PPRO. Perseroan ini melepas sebanyak 4,91 miliar lembar saham dengan target perolehan dana sebesar Rp908,78 miliar. Saat IPO, peminat terbesar saham ini adalah investor institusi dalam negeri. Dalam rangka ekspansi bisnis emas, PT Aneka Tambang Antam menambah satu lagi gerai butik emas logam mulia di kawasan perbelanjaan Jakarta, sehingga kini perusahaan BUMN penambang emas tersebut memiliki 10 butik emas yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai informasi, produksi emas Antam sampai dengan Maret 2015 tercatat sebesar 541 kg. Rapat bulanan Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei memutuskan BI Rate masih tetap sebesar 7,5%. Kebijakan ini diambil agar sejalan dengan upaya mengendalikan defisit transaksi berjalan pada tingkat yang lebih sehat dan stabil. Selain itu juga mengarahkan inflasi pada target pemerintah yaitu 4%. Lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's menaikkan outlook rating Indonesia dari stable menjadi positif outlook. Hal ini sekaligus mengafirmasi rating pada BB+. Perbaikan outlook oleh kinerja Menteri Keuangan ini mencerminkan kemungkinan Indonesia akan memperoleh peningkatan rating lagi dalam 12 bulan ke depan. Presiden World Bank Kim Jin Yong menawarkan pinjaman hingga 11 miliar US dollar atau sebesar 143 triliun rupiah kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kenegaraan. Dan pemerintah pertimbangkan untuk mengambil 1 miliar US dollar atau sebesar 13 triliun rupiah yang nantinya akan dikoordinasikan dengan Bappenas dan lembaga pemerintahan lain yang terkait. Berita luar negeri, harga rumah baru di Tiongkok semakin murah khususnya periode April yang turun hingga 6,1%. Turunnya harga rumah ini memasuki bulan ke-8 berturut-turut. Sektor properti di Tiongkok masih menjadi risiko terbesar bagi pertumbuhan ekonominya yang sedang dalam fase terburuknya di 25 tahun terakhir ini. Singapura yang roda perekonomiannya bergantung pada aktivitas dagang dan ekspor alami penurunan surplus perdagangan dari 8,6 miliar Singapura dolar bulan April lalu hanya tercatat sebesar 5,91 miliar Singapura dolar. Hal ini terjadi pasca jatuhnya laju ekspor non-migas yang berhasil tumbuh sebesar 2,2% dari 18,5% tahun sebelumnya. Kantor Kabinet Jepang mengumumkan pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan. PDB Q1 2015 negeri tersebut naik 0,6% dari 0,3% kuartal sebelumnya. Hal ini disebabkan meningkatnya belanja konsumen baik perusahaan swasta maupun perorangan. Pekan ini Eurostat melaporkan bahwa laju inflasi tahunan negara kawasan Euro di bulan April naik ke posisi 0 setelah 4 bulan berturut. Sebelumnya alami deflasi dengan terakhir ada di skor minus 0,1%. Pemulihan tingkat inflasi ini berkat tindakan Bank Sentral ECB memberikan stimulus tambahan 2 bulan lalu. Berita terakhir, pekan ini produk smartphone LG terbaru yaitu G4 yang memiliki prosesor Qualcomm Snapdragon, RAM 3GB dan memori 32GB diluncurkan serempak di 4 negara setelah peluncuran pertama di Korea Selatan. Negara tersebut seperti Hong Kong, Turki, Rusia, dan Singapura. G4 ini produk LG pertama kalinya yang menggunakan teknologi Advanced In-Cell Touch, yaitu dapat meningkatkan reproduksi warna dan sensitif layar sentuh. Demikian trending topics pada pekan ini, sampai berjumpa pada episode berikutnya. Selamat berakhir pekan, salam Fibis.